Jadi kamu ingin mengeluarkan Margareta? Tanya Matthew. Ayumah mengangguk. Iya, Arsen yang memintaku. Aku tidak akan membebaskan Margareta begitu saja. Setelah ini aku akan langsung melaporkan ke polisi. Apa kamu punya bukti? Aku memang tidak punya bukti penculikan 25 tahun yang lalu, tapi aku bisa memenjarakan Margareta dengan kasus pencurian asetku. Sebenarnya untuk kasus penculikan itu kamu ada bukti? Oh ya? Bukti apa? Heran Ayumah. Aku sudah pernah ceritakan di misi penculikan kamu. Aku dan Bang Matthew satu misi, tapi Bang Matthew mengingkari misi itu dan justru menolong kamu. Akhirnya Bang Matthew meninggal di tangan teman-teman yang lain. Aku marah, tapi juga tidak bisa melakukan apapun karena memang seperti itu perjanjian dalam tim kami. Pengkhianat harus dilenyapkan. Ayumah mengangguk. Aku ingat dan sekali lagi aku berduka cita. Matthew mengangguk. Karena saat itu aku jadi bodyguard Margareta. Aku bisa menjadi saksi kamu dan temanku yang semisi denganku juga masih hidup. Iya, tapi aku tidak ingin merepotkan kamu. Nanti salah-salah malah kamu yang menjadi incaran polisi. Sambil fokus menyetir, Matthew tersenyum. Kenapa aku menjadi incaran polisi? Aku tidak melakukan tindakan kejahatan. Sekarang aku tidak menerima lagi misi pelenyapan itu. Hanya misi mata-mata, bodyguard dan lainnya yang jelas tidak melanggar hukum. Iya, tapi aku tidak mau mengambil resiko untuk kamu. Apa segitunya kamu mengkhawatirkanku? Apa sebegitunya kamu takut aku kenapa-napa? Apaan sih? Bukan begitu. Aku hanya sudahlah, fokus menyetir saja. Ayumah mendengus sambil tersenyum samar, lalu menatap keluar jendela. Matthew terkekeh dan mempercepat laju mobil menuju ke RSJ. Setelah sekian lama, perlahan akhirnya mereka tiba. Matthew menghentikan mobil di depan gerbang, begitu juga mobil Arsen yang berhenti di belakangnya. Satpam yang menunggu di pos jaga langsung mendekat untuk mengecek identitas mereka. Mobil belakang ikut saya, ucap Matthew setelah menunjukkan identitas berupa kartu khusus dari pihak RSJ kepada Satpam. Baik Pak. Satpam memberi kode kepada temannya untuk membuka gerbang. Gerbang besi yang terlihat kuat dan kokoh itu tertarik ke atas. Desain gerbang RSJ itu terlihat berkali lipat lebih kuat daripada gerbang pada umumnya. Setelah mobil Arsen masuk ke dalam halaman rumah sakit mengikuti mobil Matthew, Satpam menurunkan gerbang lagi. Matthew dan Ayumah turun dari mobil, begitu juga Arsen dan Abian. Tante, ini tempat apa? Tanya Arsen sambil mengedarkan pandangan. Kenapa tempatnya jauh dari keramaian, kayak terisolasi? Nanti kamu juga akan tahu. Ikut saja, ucap Ayumah yang dibalas anggukan Arsen sambil mengikuti Ayumah dan Matthew yang berjalan di depannya. Arsen terus mengedarkan pandangan hingga tatapan matanya tertuju pada papan kayu yang bertuliskan Rumah Sakit Jiwa Altari Jaya. Rumah sakit jiwa, lirik Arsen yang membuat semua orang menatap ke arahnya. Ada apa? Tanya Abian sambil mengikuti arah pandangan Arsen, dan betapa terkejutnya dia melihat papan kayu yang melihat Arsen tadi. Tante, apa maksudnya ini Tante? Tanya Arsen pada Ayumah dengan sorot mata penuh pertanyaan. Jangan bilang selama ini Tante mengurung Mama di rumah sakit jiwa. Ayumah terdiam. Tante, tolong jawab saya Tante. Apa tulisan di papan ini belum jelas? Papan ini tertulis dengan jelas nama tempat ini adalah Rumah Sakit Jiwa
Altair Jaya, Rumah Sakit Jiwa, Arsen, dan saya membawa kamu ke sini untuk bertemu dengan mama kamu. Artinya mama kamu memang ada di sini. Tapi mama saya tidak gila, Tante. Tenanglah. Matthew selangkah maju dan berdiri di samping Ayuma, tapi posisinya lebih dekat dengan Arsen. Matthew seolah memasang badan untuk Ayuma jika Arsen kehilangan kendali dan melakukan sesuatu yang tidak baik pada Ayuma. Bagaimana bisa saya tenang kalau tahu selama ini mama dikurung di rumah sakit jiwa, sedangkan mama masih waras, Om. Arsen menatap kecewa Ayuma yang berdiri tepat di depannya. Tak pernah terlintas dalam kepalanya Ayuma akan melakukan hal sekeji ini. Tadinya saya pikir Tante mengurung mama dan menyiksa mama seperti yang mama lakukan pada Tante 25 tahun yang lalu. Saya masih bisa terima itu dan tidak akan marah karena Tante hanya membalas perbuatan mama. Tapi yang Tante lakukan justru Tante menyiksa batin mama dengan menempatkan mama di antara orang-orang gila. Keterlaluan, Tante, sungguh keterlaluan. Apa yang Tante lakukan ini berkali lipat lebih kejam daripada yang mama lakukan pada Tante. Tante benar-benar tidak punya hati. Tante sangat kejam. Mbak Safara pasti akan kecewa jika tahu selama ini mamanya sejahat ini. Cukup, Matthew tak tahan lagi. Kamu tidak merasakan apa yang Ayumah rasakan dan kamu mengatakan Ayumah lebih kejam daripada mama kamu. Sungguh lucu. Ternyata benar, darah lebih kental daripada air. Tidak peduli seberapa besar kesalahan mama kamu akan membelanya. Saya tidak membela mama saya, Om. Kapan saya membela mama? Saya tidak melarang Tante Ayumah memenjarakan mama. Saya bahkan mendukung penuh dan saya bersedia menjadi saksi di pengadilan jika Tante Ayumah membutuhkan kesaksian saya, tapi tidak hukuman dengan cara seperti ini. Kenapa harus kayak gini, Tante? Kenapa? Saya kecewa sekali. Arsen berbalik badan dan mengacak rambutnya dengan mata berkaca-kaca. Arsen marah tapi tidak bisa benar-benar marah karena Arsen juga menyayangi Ayuma. Arsen sudah menganggap Ayuma sebagai ibu keduanya. Arsen, diri Ayuma sambil meremas tangannya sendiri. Matthew menatap sendu Ayuma. Ide memasukkan Margareta ke rumah sakit jiwa adalah idenya. Matthew merasa bersalah sudah memberikan Ayuma ide itu. Arsen, kendalikan diri kamu. Abian menepuk bahu putranya. Abian juga sama terkejutnya dengan Arsen. Sama sekali tidak mengira Ayumah akan melakukan hal ini. Tapi Ayumah melakukan ini juga, bukan tanpa alasan. Sakit hati membuatnya mengambil keputusan ini. Arsen berbalik badan dan menatap Ayuma. Lalu di mana mama Tante? Saya ingin melihatnya. Bukan melihat, tapi saya juga akan membawa mama pulang. Ayumah mengangguk. Mama kamu ada di sebelah sini. Ayumah menatap Matthew dan Matthew pun mengangguk. Lalu sama-sama berjalan menuju ke ruangan Margareta. Abian dan Arsen mengikuti dari belakang. Sepanjang jalan Abian tak melepas pandangan dari punggung Ayuma. Jauh begitulah yang Abian rasakan sekarang. Ayuma berdiri tepat di depannya, tapi seolah tak tergapai. Apalagi sekarang di sampingnya ada sosok laki-laki
yang terlihat lebih kuat dan hebat yang bisa melindunginya. Harapan Abian untuk kembali pada Ayuma semakin tipis. Dokter Budi, panggil Matthew. Begitu melihat Dokter Budi yang merupakan pengurus RSJ ini adalah memiliki posisi penting, Matthew dan Dokter Budi berjabat tangan dengan akrab. Sebelum datang ke sini tadi, Matthew sudah mengirim pesan pada Dokter Budi untuk mengurus segala administrasi untuk mengeluarkan Margaretha dari rumah sakit jiwa ini. Tapi masih ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani secara langsung. Mari ikut saya sebentar untuk tanda tangan dokumen, ucap Dokter Budi. Saya ingin bertemu mama saya sekarang, tegas Arsen. Sebaiknya kamu menahan diri atau saya tidak akan mengeluarkan mama kamu dari sini, peringat Matthew dengan sorot mata tidak main-main. Matthew sangat geram dengan anak muda ini. Arsen baru saja ingin membantah, tapi Abian lebih dulu mengusap lengannya. Setelah Arsen tenang, Dokter Budi mengajak mereka ke ruangannya. Dokter Budi menyerahkan beberapa dokumen untuk ditandatangani Matthew dan Ayuma. Setelah selesai, mereka keluar dari ruangan. Dokter, tolong, saya ingin segera bertemu mama saya mohon, ucap Arsen penuh permohonan. Dokter Budi mengangguk dan mereka pun berjalan lagi sesuai arahan Dokter Budi. Namun baru beberapa langkah jalan, tiba-tiba seorang perawat menghampiri mereka. Dokter, tolong dok, ada apa? Pasien Margaretha bunuh diri. Seketika semua orang terkejut tanpa menunggu lama. Mereka langsung berlari mengikuti perawat itu. Di sana, tak jauh dari mereka ada beberapa perawat yang menenangkan kerumunan pasien RSJ. Situasi jadi riuh karena beberapa pasien RSJ menjerit ketakutan. Minggir, tolong minggir, Arsen menyibak kerumunan begitu melihat sosok kurus dan pucat terbaring di lantai dengan pergelangan tangan mengeluarkan darah. Seketika bahu Arsen merosot. Mama, Arsen berlutut di samping mamanya dengan setetes air mata mengalir begitu saja. Bibirnya gemetar dan lututnya melemas melihat sosok mamanya yang nyaris tak dia kenali. Kondisi fisik mamanya sangat berbeda. Rambutnya banyak uban, wajahnya keriput, tulang pipinya menonjol, ada cekungan di bawah mata saking kurusnya, dan tubuhnya terlihat ringkih dan rapuh. Mama kenapa jadi gini? Arsen tak kuasa menahan tangis. Mama, tanpa menunggu lama, Arsen langsung mengangkat tubuh lemas itu dalam menggendongnya. Bertahan, bertahanlah, Arsen mohon.